kita membunuh naluri anak untuk tahu sebenarnya apa yang resikonya. Mengajak anak saya berjalan untuk membawa plastik. Jadi segala macam sampah yang dihasilkan dibawa plastik. Saya merasa bahwa yang dicetuskan pemerintah ini kan sekarang revolusi mental ya. Iya. Karena ketika kita ketinggalan penguasaan teknologi oleh anak, akhirnya apa? Lepas satu sisi pasti pengawasan orang tua. Menanamkan sebuah pondasi itu jembatan, tidak mungkin itu jadinya rumah. Betul. Pasti jadinya jembatan. Betul. Kita nggak pernah tahu. Yang kita bisa lakukan adalah berupaya sebaik mungkin. Sama seperti tadi. Itu konsep menghukum anak kan nggak perlu dihukum. Iya. Tapi apa? Haknya dibatasi. Apa? Hak bermain dia. Itu caranya menghukum. Misalkan contoh, ketika dia punya kelulusan untuk bermain segala macam, dia tidak belajar, ya berarti ada yang dibatasi. Apa? Dia nggak boleh bermain dulu. Gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi bentuknya itu bukan punishment ya, bukan punishment, tapi pembatasan. Iya, pembatasan hak. Ya. Kalau selama ini kamu bisa seleluasa seperti ini, misalkan dia menabung, pengen beli mainan segala macam, ya kamu punya duit. Cuma selama kamu masih tidak mengerjakan kewajibanmu, ya kamu nggak bisa memperoleh hakmu. Kebebasan itu bukan hak ya, kebebasan. Kalau hak itu kan wajib kita penuhi. Apakah misalkan ketika anak itu dididik dengan sistem seperti itu kan ketika dia tidak melakukan sesuatu atau dia melakukan sesuatu yang salah, kita akan memberikan pembatasan hak atau ya punishment yang sejenis seperti itulah. Apakah itu tidak tidak akan menimbulkan kesadaran? Maksudnya saya, bagaimana cara supaya anak itu dia tidak perlu suatu saat itu tidak perlu kita ingatkan untuk punishment, tapi dia sudah sadar ketika saya melakukan ini akibatnya akan seperti ini dan saya tidak akan melakukan ini. Tidak usah ketika saya melakukan ini maka saya dihukum. Dan saya tidak mau melakukan bukan karena hukuman, tapi karena akibat yang disebabkan oleh perbuatan dia. Iya. Itu bagaimana tuh cara menanamkannya itu? Cara menanamkannya kayak gini. Kalau berangkat dari pengalaman saya kayak gini. Yang saya lakukan di rumah, ya kalau misalkan nanti mungkin bisa komen ya, memberikan komentar bahwa mungkin bisa saja yang saya terapkan ini salah kan? Ya bisa saja. Bahkan juga kita juga tidak tahu. Betul, ini kan manusia, bukan matematika. Ya kan. Anak saya juga masih jauh, masih dan kecil, setiap orang beda ya. Setiap orang kondisinya juga berbeda. Iya. Cuma yang saya terapkan selama ini juga itu berangkat dari pengalaman. Pengalaman dari saya kecil sampai besar, sampai saya tumbuh dewasa. Tentu tidak semuanya indah, tidak semuanya baik gitu loh. Mungkin ada beberapa yang mungkin saya ambil keliru segala macam dan itu lumrah. Cuma kalau memang misalkan menanamkan hal seperti itu ke anak, itu gini. Anak itu bisa kok paham kok logika. Dia tahu kok konsekuensi sebenarnya. Contoh dari bayi misalkan. Ketika seorang bayi anak saya yang paling kecil kan masih umur 2 tahun. Ketika dia jatuh, kan ada tangga di rumah saya. Ketika dia jatuh dari situ karena mungkin dia tidak berhati-hati. Besoknya apa yang dia lakukan? Dia akan berhati-hati lewat situ. Itu adalah berarti anak itu tahu konsekuensi. Naluri ya. Itu naluri ya. Anak itu. Jadi sebenarnya itu yang kita, kalau misalkan kita ingatkan terus ya, misalkan kamu harus belajar segala macam, kamu harus cepat tetap belajar kayak gini, kita ingatkan terus. Akhirnya apa? Kita membunuh naluri anak untuk tahu sebenarnya apa yang resikonya. Memang ada batas-batas tertentu yang memang harus kita ingatkan terus. Iya. Harus kita ingatkan terus. Jadi ketika misalkan anak saya ingatkan terus ya. Kadang ya juga kita itu manusia ya, kita bisa salah, kita marah nih kalau misalkan kita mengingatkan anak itu nggak mendengarkan atau nggak nurut segala macam. Ya saya kadang-kadang masih terbawa emosi seperti itu, manusiawi. Cuma sebisa mungkin saya tahu gini, ketika anak saya misalkan ayah mengingatkan seperti ini sudah ketiga kalinya, setelah itu ayah nggak mau mengingatkan lagi, cukup seperti itu. Kalau misalkan saya di rumah, dia sudah terbiasa sudah akhirnya. Kalau saya bilang mau ingatkan cukup sekali misalkan, setelah itu dia terbiasa melakukan seperti itu. Dan
menurut saya di usia seperti anak saya memang yang perlu kita ciptakan, yang saya ciptakan, kami ciptakan itu adalah keteraturan sebenarnya. Itu aja sudah. Untuk fase di usia dia sekarang. Mungkin setelah beranjak remaja nanti mungkin beda lagi. Saya bisa berkata seperti itu karena saya sangat memahami karena saya 4 bersaudara. Dan itu laki-laki semua. Kebetulan anak saya laki-laki semua. Jadinya setiap fase itu saya sudah melihat lah dari adik-adik saya pas waktu masih kecil segala macam itu. Jadi oh seperti ini, nanti mungkin ketika dia remaja seperti ini, ketika dewasa seperti itu. Jadi lebih menciptakan keteraturan kalau di usia dia sekarang. Lebih supaya itu menjadi sebuah sistem ya. Ya dari kebiasaan dia. Ya. Karena kita melihat hasilnya sekarang itu orang-orang kita ini banyak patuh terhadap aturan itu ketika ada petugas. Kalau lampu merah itu kalau ada petugas baru patuh. Ketika kalau nggak ada polisi dia nggak akan pakai helm. Sebenarnya dia tahu sebab akibat ketika saya pakai helm itu seperti apa keamanannya. Jadi ya itulah. Jadi kayak gini, itu simpel, memang benar itu kata Mas Fon kayak gini. Sesimpel kayak gini. Ketika saya mungkin berjalan-jalan ke Nurjani atau kemana dulu ya ketika itu, saya selalu membiasakan anak saya atau apa. Yang saya lihat kurang di tempat kita ya, itu adalah tempat sampah. Jadi saya membiasakan misalkan mengajak anak saya berjalan untuk membawa plastik. Jadi segala macam sampah yang dihasilkan dibawa plastik. Sesederhana itu menurut saya juga itu pelajaran yang sangat penting bagi dia gitu. Atau keluar, meskipun begitu keluar ke jalan raya memakai helm. Kalau bersepeda motor, jangan nunggu ada polisi. Toh juga kayak gitu. Jangan cuma anak yang disuruh. Kalau kita menyuruh anak hati-hati di jalan minggir, tapi orang tua tidak memakai helm. Berarti apa? Ya sebelum saya berani menyuruh anak saya untuk melakukan kebiasaan seperti itu, saya harus melihat diri saya dulu. Istri saya juga ibunya juga harus melihat dirinya dulu. Apakah membiasakan seperti itu? Paling susah sekarang apa? Orang tua tidak memegang HP. Terus mereka menyuruh anaknya tidak boleh main HP. Itu inkonsistensi namanya. Terkait masalah penguasaan teknologi ya. Pertama yang saya terapkan di rumah itu dalam sehari-hari ya. Pertama kami berdua, saya dan istri itu tidak pernah melarang anak untuk agar tidak bermain misalkan. Boleh bermain. Ya seperti tadi yang saya kemukakan di awal, itu yang kita lakukan adalah membatasi, menciptakan keteraturan. Contoh seperti itu. Karena di usia anak saya masih sekolah dasar ya. Jadi setiap dia bukan hanya main gadget, misalkan dia mau nonton YouTube, mau nonton apa, dia selalu minta izin. Karena masih dalam usia seperti itu, minta izin. Boleh nggak ini bermain ini, boleh nggak seperti itu. Jadi kita juga pertama kita membiasakan anak juga dengan kemajuan teknologi. Di sisi lain orang tua juga harus belajar teknologi. Menurut saya sih kayak gini. Orang tua di zaman sekarang itu tidak boleh ketinggalan dengan teknologi dengan anak. Itu penting karena ketika kita ketinggalan penguasaan teknologi oleh anak, akhirnya apa? Lepas satu sisi pasti pengawasan orang tua. Kayak itu. Saya merasa bahwa yang dicetuskan pemerintah ini kan sekarang revolusi mental ya. Bahwa sebenarnya revolusi mental itu dimulai dari sub yang terkecil, yaitu keluarga. Ketika keluarga itu dia bisa menciptakan kondusivitas di dalam sebuah rumah, itu baik suami istri ataupun kepada anaknya, dia akan menciptakan generasi yang memang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kalau kita lihat tuh kan ada yang tadi yang buang sampah sembarangan, itu kan kalau yang misalkan kalau jadi pejabat, jadi birokrat yang sudah suka menyusahkan orang, yang suka urusan ini itu terus minta ini, itu kan dari mental, dan mental itu di keluarga. Nah, bagaimana kita cara menanamkan mental itu kepada anak? Ini tuh kan ada patah yang saya suka itu. Ini kalau nggak salah saya baca dulu di salah satu buku terjemahan dari Jepang.
itu seorang anak melihat punggung orang tuanya. Iya. Tumbuh melihat punggung orang tuanya. Jadi kayak gini. Saya simpel, apa yang kita yakini dan kita terapkan, kita lakukan sebagai orang tua setiap hari. Secara langsung atau tidak langsung, itu yang kita tanamkan ke anak. Sebenarnya seperti itu. Berkaitan dengan mental, ya kita menciptakan anak dengan mental, ya seperti apa kita sebagai orang tua itu memiliki mental. Iya. Tapi karena tidak mungkin jauh, tidak mungkin berbeda jauh, iya. Berbeda iya. Tapi itu akan seperti mata rantai nanti. Karena kita tahu bahwa kebanyakan mental orang Indonesia. Kita kan mau merubah itu. Kita tidak mau bahwa anak-anak yang terlahir zaman sekarang itu seperti orang-orang kita yang dulu dengan tabiat buruknya. Ini yang tabiat buruknya. Memang banyak yang bagus-bagusnya dari orang kita. Iya. Tapi kita mau tinggalkan itu. Kita mau pindah. Ya, mental yang justru baru. kayak gitu. Justru istilahnya kan gitu, namanya kayak kesadaran komunal ya. Iya. Kesadaran komunal itu dalam artian gini. Secara komunal tidak boleh kita menunggu generasi depan untuk berubah gitu loh. Ya dari sekarang siapa yang punya kesadaran, terutama misalkan Mas Furkon punya anak, ya Mas Furkon yang punya kesadaran sebagai orang tua. Saya nggak menyatakan saya punya mental yang bagus, enggak. Dalam artian gini, saya berusaha sebaik mungkin untuk berubah demi masa depan anak saya, berubah menjadi yang lebih baik. Yang lebih baik. Iya. Karena kita nggak bisa berharap anak kita itu bermental baja, punya welas asih namanya, punya belas kasih ke sesama misalkan. Kalau saya nggak setiap hari tidak berperilaku seperti itu, saya dan engkau pun dengan ibunya. Kalau misalkan saya dengan istri misalkan berusaha sebaik mungkin mengingatkan diri sendiri bahwa oh ya ini yang ini salah, kita nggak boleh lakukan ini segala macam. Secara tidak sadar, secara tidak langsung itu saya juga mengajari anak saya seperti itu. Contoh, ketika saya mungkin berempat naik mobil misalkan, makan permen. Terus habis itu saya buka spion, saya lempar sampahnya keluar. Terus kita berharap anak kita itu nggak buang sampah sembarangan. Iya, tapi kita itu nggak bisa. Ya kita yang harus berubah sendiri dulu. Itu namanya. Nah, dari individu ini yang memiliki kesadaran, ya, kita berharapnya timbul kesadaran komunal. Timbul kesadaran komunal itu seperti apa? Mereka misalkan dari individu-individu ini yang mungkin punya anak. Mereka mempunyai anak, ini menciptakan generasi yang tadi, yang istilahnya sudah berevolusi mentalnya. Iya. Gitu. Jadi seperti yang abang ceritakan tadi kan, ketika kita mau anak kita tidak membuang sampah, maka kita jangan buang sampah sembarangan. Tapi bagaimana ketika dia itu kan pasti bergaul kan dengan masyarakat di kehidupan sehari-harinya. Dia melihat contoh dari masyarakat itu, misalkan buang sampah dari mobil, terus ada lampu merah, nggak ada polisi, langsung aja. Itu kan orang itu ketika sebenarnya dia nggak mau, bukan dia mau, dia tidak terlalu tapi dia karena masyarakatnya memang seperti itu. Ini ada ikut-ikutan lah kita. Betul, sepakat. Kadang juga anak ini di fase tertentu, anak tuh pasti dia orang tuanya nggak bakal didengar. Iya. Pasti dia akan mendengarkan lingkungannya misalnya, atau teman-temannya macam. Iya itu, dan itu sudah saya alami juga ketika saya juga masih umur. Masih istilahnya remaja juga, sifat berontak seperti itu, atau mungkin kita sifat loyal kepada teman-teman misalnya, kepada lingkungan. Cuma yang saya terapkan ke anak itu kayak gini. Ya tahu misalkan itu nggak jauh-jauh misalkan. Makanya anak tumbuh itu melihat punggung orang tuanya. Jadi yang saya bisa lakukan adalah saya berusaha terus sebaik mungkin istilahnya untuk mengingatkan diri sendiri bahwa tidak melakukan hal yang seperti itu. Yang saya alami dulu ya ketika saya kecil, ada menarik dulu itu pengalaman saya selama remaja. Saya juga gitu, saya hampir di usia sekolah ya, usia SMA itu saya hampir sama sekali tidak tinggal di rumah. Saya tinggal saya hidup di jalan lah. Dengan lingkungan ya kita tahu sendiri kalau misalnya kita di jalan bergaul dengan dengan orang-orang mungkin yang terbiasa bebas, kita bebas. Mungkin banyak teman-teman yang mungkin pengaruh buruk segala macam.
Tetapi apa? Didikan orang tua saya, ya, ajaran agama yang menjaga saya, yang selama dulu pas waktu saya masih kecil Iya. ditanamkan oleh orang tua. Ketika saya remaja dan saya mungkin memang di zaman, tapi saya nggak pernah ikut-ikutan kok. Saya tetap punya tanggung jawab untuk masa depan. Itu kan apa? Karena didikan orang tua ketika dari kecil. Bukan saya membatasi pergaulannya, enggak. Iya. Atau mungkin saya dibatasi pergaulannya, enggak. Ya ketika mungkin seperti ibaratnya ketika itu menanamkan sebuah pondasi itu jembatan, tidak mungkin itu jadinya rumah. Betul. Pasti jadinya jembatan. Ya, betul. Iya. Iya itu. Mau badai seperti apapun, Iya. atau mungkin gangguan seperti apapun, ya ketika kita itu sudah pondasinya sudah kuat, ya itu. Dia tidak akan berubah bentuk sedrastis mungkin. Mungkin akan mempengaruhi bentuk, tapi tetap akan menjadi jembatan. Betul. Iya. Itu yang saya yakini dan itu yang terjadi dulu kan gitu. Karena ini kayak gini, ada kultur menarik di keluarga saya dulu, terutama keluarga saya pribadi. Semua, termasuk saya, adik-adik saya, termasuk ya banyak keluarga lah. Ya. Umur 17 tahun setelah lulus SMA itu karena anak laki-laki ya, wajib keluar rumah. Wajib tidak tinggal dengan orang tua. Untuk membentuk, ya itu salah satunya untuk membentuk mental lah. Ya, seperti itu. Ya memang kalau kita lihat itu kan sebenarnya masyarakat kita juga harus membuat anak kita ini berkontribusi dalam masyarakat, artinya bersosialisasi. Tapi kadang kita takut akan pengaruh negatif gitu kan. Tapi ketika dia itu kita kurung terus di rumah, terus kita ajarkan hal seperti doktrin kita dan banyak, dia tidak akan mempunyai wawasan yang luas, tidak akan mempunyai pemikiran yang luas. Jadi kita harus mengimbangkan ya antara yang kita tanamkan dengan yang akan dia dapatkan di masyarakat. Iya, benar. Sesimpel lagi nih, contoh. Dulu ketika saya kecil ya, kita belum punya ada internet, kita belum ada HP, belum ada, mungkin komputer sudah ada tapi nggak secanggih sekarang, cuma bisa ngetik mungkin segala macam. Siapa yang bisa? Orang tua dulu apakah bisa mempersiapkan anak mempersiapkan generasi saya untuk menghadapi perubahan seperti itu? Ternyata pengaruh internet bagaimana? Ya dia baik, cuma buruknya juga banyak gitu. Ketika orang tua tidak paham, terus siapa yang mengawasi anak-anak? Tidak ada pengawasan. 2008 2009 belum ada YouTube. Sudah ada tapi kan baru kecil. Siapa orang di Indonesia yang bisa mengakses itu? Sedikit. Tapi setelah segini, saya juga berkaca seperti itu. Saya nggak tahu 20 tahun, 17 tahun yang akan datang ketika anak saya tumbuh remaja ada perubahan secara sosial apa lagi nih? Iya. Gitu. Ya mungkin kita tidak bisa mengiringi. Karena seperti beberapa keluarga itu dia punya anak dia sudah tua anaknya, terus dia punya anak lagi kecil, itu sangat beda harus cari didikannya. Kenapa? Karena ketika anak pertama dia dilahirkan di lingkungan yang teknologinya masih belum seperti sekarang, terus sekarang sudah. Itu makanya tuh yang paling penting tuh memang untuk keluarga muda terutama dan saya ya lebih terutama mereka yang mungkin yang tinggal di perkotaan ya. Mungkin secara apa ya, family planning misalkan, keluarga yang berencana itu kan pentingnya. Jadi jarak antar anak tidak terlalu jauh. Terus istilahnya jarak antara anak dan orang tua itu tidak terlalu jauh. Dan itu memudahkan apa? Memudahkan kita untuk mengejar sebagai orang tua. Dan makanya menurut saya ya, yang paling penting bagi orang tua tidak pernah berhenti belajar. Belajar secara dengan situasi yang terus berkembang, berubah. Seperti itu. Apalagi kita sekarang di masa pandemi seperti ini. Misalkan kemampuan adaptasi itu yang sangat menentukan sebenarnya. Jadi Bang, kalau kita melihat Indonesia dan provinsi kita Kalimantan Selatan secara khususnya, kalau kita lihat itu angka pernikahan muda itu tinggi dibandingkan negara-negara lain, atau kita provinsi Kalimantan Selatan dibandingkan provinsi-provinsi lain rasanya nomor 1 nomor 2 ya. Itu apakah berpengaruh ketika pasangan-pasangan muda ini mempunyai anak dan cara mendidik pasangan pasangan muda ini, cara dia mendidik anak itu bagaimana? Apakah itu sangat berpengaruh ketika dia menikah tidak di usia matangnya secara emosional? Kalau ini ya, secara aturan kan memang sudah diatur sebenarnya. Pernikahan itu di usia, kalau laki-laki usia berapa, kalau perempuan usia berapa itu sudah diatur sebenarnya.
Cuma kita harus mengakui bahwa akses informasi, mungkin alasan-alasan tertentu yang sifatnya itu mungkin terkait masalah alasan sosiokultur, alasan agama, alasan ekonomi yang menyebabkan mungkin tingginya pernikahan muda dalam artian seperti ini, dan itu dilatar belakangi oleh banyak alasan misalkan, atau banyak banyak alasan pernikahan itu. Maksud saya untuk bisa kita menciptakan generasi misalkan dengan pola asuh orang tua yang mungkin tepat mungkin ya, dan itu meskipun bentuknya setiap keluarga pasti berbeda-beda, prinsip yang dipegang itu mungkin berbeda-beda, cuma pasti ada pengaruhnya antara pola asuh dan kesiapan mental dan pendidikan orang tua itu dalam berkeluarga, pasti ada pengaruhnya. Gitu. Jadi kalau misalkan dia siap atau tidak menjadi orang tua, sudah siap atau belum menjadi seorang istri misalkan atau seorang suami, yang bagaimana hak dan kewajiban mereka, bagaimana cara mengasuh anak, membesarkan, dan itu menurut saya kesiapan mental tuh pasti ada pengaruhnya. Ketika secara mental tuh usianya belum cukup matang ya, itu pasti ada pengaruhnya. Tuh, sebenarnya kita nggak bisa berpikiran masalah sukses atau tidak gitu. Itu hal yang berbeda. Kayak gini misalkan, apakah orang yang menikah muda nanti itu anaknya tidak sukses misalkan, atau nggak ada. Saya tidak berbicara masalah hasilnya, bagaimana nanti anaknya berkembang atau bagaimana keluarganya utuh atau tidak. Saya nggak berbicara seperti itu. Cuma kalau berbicara masalah ada pengaruhnya, pasti ada pengaruhnya gitu loh. Bukan berarti mereka yang nikah muda atau yang itu. Terus apakah gini, contoh se-ekstrem gini, apakah yang saya terapkan dengan anak saya memastikan anak saya sukses berhasil? Nanti? Tidak. Bukan itu poinnya bukan itu. Poinnya bukan itu, bukan nanti itu anak saya sukses atau tidak, atau anak karena kita tidak tahu ya. Kita nggak pernah tahu. Yang kita bisa lakukan adalah berupaya sebaik mungkin. Sama seperti tadi, mempersiapkan pernikahan sebaik mungkin di usia yang matang, memiliki anak di usia yang matang, itu adalah mempermudah proses kita. Mempermudah proses itu. Bukan berarti yang mereka pasti berhasil. Bukan mesti berhasil. Yang kedua, orang yang tidak melalui proses itu tidak mesti tidak berhasil. Juga sama. Banyak juga yang berhasil. Betul. Saya nggak bisa digeneralisir, kasus per kasus itu tidak bisa digeneralisir. Cuma secara demografi kita bisa melihat di negara-negara di daerah-daerah yang terutama kalau kita secara lihat skupnya lebih kecil ya, yang mungkin pernikahan muda tinggi. Pertama kasus perceraian tinggi. Kasus perceraian tinggi, istilahnya kematian ibu dan bayi tinggi, pasti ada dampaknya. Kalau perceraian tuh dia sangat berpengaruh terhadap psikologi anak. Betul. Dan lebih jauh kesehatan juga, akhirnya kematian ibu dan bayi tinggi dan lain sebagainya. Berarti secara data kita bisa melihat bahwa itu ada pengaruhnya. Memang. Cuma apakah di antara yang mereka itu tidak ada yang berhasil? Pasti ada yang berhasil. Pasti ada yang misalkan bisa survive tetap. Itu pasti ada. Saya nggak memungkiri. Tidak bisa mengeneralisir ya. Betul. Harus case by case. Cuma kalau kita lihat data, faktanya seperti itu. Iya. Masih berpengaruh. Jadi menarik nih. Iya, Bang. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin nanti kita bisa bincang lagi nih, Bang. Siap. Yang lain mungkin. Iya, banyak lah. Mungkin kita kan juga bertugas di lingkungan birokrasi. Mungkin pengalaman ketika saya juga pernah bekerja di sektor swasta, di birokrasi juga saya pernah juga. Ya banyak lah. Kita bisa diskusi, mungkin bukan punya pengalaman seperti apa, kita bisa. Terima kasih, Bang. Sama. Oke. Bye. Dadah.